Pak Nyoman, Baik, apa kabar? Baik, Mas. Sehat ya Pak Nyoman ya? Sehat. Setelah kalau gitu kita salamnya salam fisbah begini katanya. Terima kasih loh Pak Nyoman ini sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol di David Silaho YouTube channel. Dan ini merupakan kehormatan buat saya karena saya ketemu dengan legend yang alive gitu. Pak Nyoman Nuarta langsung di New Art Sculpture Park ya, New Art Studio. Wah ini keren banget dan udah lihat teman-teman semua bahwa di belakang sini ada sketsa untuk Istana Presiden ya. Betul. Istana Presiden. Pak Nyoman, yang kita mau tahu Pak. Ya. Jadi nggak sini barang sebenarnya? Gimana Presiden ya? Betul. Istana Presiden. Pak Nyoman, yang kita mau tahu Pak. Ya. Jadi nggak sini barang sebenarnya? Gimana Pak? Begini, kalau saya bekerja aja sesuai dengan perintahnya ya, dan sudah nggak mikir apa-apa. Apalagi ini kan untuk negara. Ya, kalau saya nggak mikir apakah ini jadi atau tidak, mau dibayar tidak, nggak ada masalah. Ya, jadi saya hanya bekerja sesuai dengan tugasnya. Tugas, tunggu dulu nih Pak. Ya. Kok tahu-tahu bilang nggak dibayar nggak masalah? Ini maksudnya gimana? Loh iya betul, saya udah begini. Pekerjaan ini kan pekerjaan yang khusus ya untuk negara. Dan sekali-sekali kita itu terlibat lah untuk mendesain gitu. Nggak usah harus mikirin bayar-bayarannya. Kalau saya ya, karena buat saya lebih penting gitu kita bisa ikut berpartisipasi. Nah itu bedanya kalau saya itu. Jadi tidak terlalu, wah ini nanti nggak dibayar gitu. Nggak dibayar nggak apa-apa. Tunggu Pak. Iya. Saya nggak masuk di akal, maksudnya nggak masuk di logika saya gitu. Kenapa Bapak bilang seperti itu, nggak dibayar nggak apa-apa? Apakah karena memang mungkin melihat kondisi negara dengan keuangan karena COVID kemarin sehingga ya udahlah nggak usah dibayar? Atau memang dari awal Bapak rasanya udah ini pengabdian saya buat legacy buat anak cucu? Atau seperti apa sih? Itu dari awal, gini aja nggak usah jauh-jauh. GWK yang saya buat, saya tidak ikut memiliki di sana. Sekarang itu nggak ikut, hanya buat aja. Seriously? Benar. Jadi sama sekali nggak ada. Saya jadikan begini, dulu tuh kita kekurangan dana. Saya melihat diri saya ini sudah tua, kalau minjem ke bank udah takut lah. Ya, walaupun sudah bisa, karena anggunan kita cukup besar. Saya bilang lebih bagus dilupas, tapi yang membelinya harus menyelesaikan tugasnya. Gitu, wah, patungnya itu harus selesai. Nah akhirnya kan selesai, ya sudah saya pergi gitu loh. Sederhana. Dan iya, yang penting itu kan ada di Indonesia. Ya, dan itu bukan cuma dikenal di Indonesia, tapi di dunia juga masalahnya itu. Nggak apa-apa. Jadi memang saya begitu gitu loh. Ya, jadi supaya kan ini kenapa saya ngomong begini? Karena banyak orang yang menyangka saya, wah Nyoman punya GWK. Enggak, saya nggak punya itu. Itu sama. Bahkan 5%? Enggak, 5% pun nggak ada. Ya, apalagi 10%. Nggak ada. Jadi itu bedanya saya dengan teman-teman yang lain. Kalau buat saya yang berkaitan dengan negara, orang banyak kalau kita bisa sebisa-bisanya lebih bagus kita menyumbangkan tenaga kita lah. Ya. Wow, nah kalau yang ini gimana? Nah kalau gini kan ini desain, saya tugasnya mendesain, kemudian nanti akan ditenderkan. Ya, akan ditenderkan. Siapa pemenangnya, apa dia mau pakai saya silahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Tunggu dulu nih Pak, yang kita tahu kan bahwa Bapak dipilih untuk ini. Betul. Untuk apa, Ibu Kota Baru. Ya, yang ininya aja, Istana. Istana yang ini maksudnya? Jadi komplek Istana itu yang sekarang menjadi 50 hektar lebih. Ya. Itu saya disuruh ditugaskan untuk membuat basic desainnya. Nah itu sudah mendekati rampung, ya sudah mendekati rampung, gitu. Ini ditugaskan oleh PU. artinya sudah ada
itu sudah sah bahwa Pak Nyoman yang akan menangani itu semua? Maksudnya secara desainnya dari Pak Desain Nyoman? ya di basic, kita sebut basic design lah. Basic design. Ya, nanti pengembangannya terserah apa dipakai, masih dipakai saya atau tidak sih, asal jangan jauh miring gitu, berubah gitu jangan. Oh gitu. Ya. Lah bukannya kalau orang sudah ditunjuk untuk itu, dia akan, ya artinya semua yang udah diokekan tadi itu yang harus dijalanin. Harusnya begitu. Nanti kita lihat aja. Itu kan gitu. Ini karena apa nih? Plus 621, plus 62 punya gaya berbeda apa bagaimana? Pokoknya gitulah. Kalau saya sampai di mana diperlukan saya siap gitu. Jadi mendesain ini kan sudah hampir setahun ya. Kita tuh mendesain Penyang Covid itu. Ya sudah kita kerjakan aja. Gitu. Ada di revisi-revisi nggak? Oh banyak. Udah berapa berkali-kali kalau model ininya ada 8 kali itu. Alasan paling utama direvisi karena apa? Enggak, jadi gini, kita sendiri membuat inovasi-inovasi, barangkali cocok ini, cocok itu. Kan gini loh, kita lihat fungsinya seperti apa, karena ini kan dia fungsi arsiteknya tidak berubah, fungsi estetiknya tetap. Nah itu jadi kita, istilah saya itu namanya artscape, jadi arsitek dan sculpture. Nah itu menyatu dia gitu. Nah blendnya ini tidak ada yang dirugikan. Ya misalnya gini, kebutuhan ruang misalnya perlu sekian ribu meter persegi, gara-gara bentuk ini dia berkurang, enggak gitu. Ini malah sekarang ruang itu malah berlebih. Karena dulu tuh pertama saya dapat tugas itu memerlukan hampir 2,7 hektar itu ya, 2,7 hektar ruangannya saja. Ini ruangan yang mana nih? Ini ruangan yang di dalam Garuda ini. Tadinya segitu. Nah terus kemudian merubah, minta diperkecil karena nanti untuk presiden saja. Nah kemudian pendukung-pendukungnya, staf tadi tuh, ada staf sus, ada apa tuh akan ditaruh di gedung yang lain, tidak di sini. Oh tadi awalnya di sini semua. Tadinya di sini. Artinya sampai sayap-sayap ini. Ya, makanya diperlukan berapa itu? 20.700. Besar sekali. Besar sekali ya. Ya jadi 2 hektar 700 kalau saya. 2 hektar 7.000. Nah itu pun akhirnya Nah itu akhirnya dikurangi, ya sudah, makanya ujung-ujung sayap itu akan kita manfaatkan jadi taman di dalam, bikin ada hutannya di dalam gitu. Nice. Karena presiden kita ini kan minta juga rapat tuh jangan di ruangan-ruangan tertutup aja deh gitu. Nah kalau di sini bisa dapat anginnya ya, terus dia tidak panas. Anginnya dari mana? Dari sela-sela itu. Oh sela-sela ini nih? Sirip-sirip itu untuk nangkep ya, tembus. Bunyi dong Pak? Enggak, ini cukup gede, ini lubangnya besar. Jadi kurang lebih 80 cm itu. Jadi kan besar 80 cm. Oh, hampir 1 meter. Nggak akan berbunyi dia. Nggak. Nah, kalau yang di sini itu karena ini office-nya ya, ini kaca nanti. Belakangnya itu kaca, kurang lebih kaca itu di belakang 2 meter. Jadi maksudnya begini, bilah-bilah ini akan menahan sinar matahari langsung ke kaca. Sehingga efek rumah kaca itu bisa terhindar gitu. Wow. Jadi ini pun memperhatikan. Oh iya, ini harus. Gedung sekarang itu kan harus green istilah sekarang kan. Kita udah pikir dari lama dan kita udah uji. Sudah diuji. Dengan apa? Pakai miniatur? Dengan apa namanya, pokoknya canggih lah ya. Ada ininya. Diuji. Kayak di kolong angin begitu? Semacam begitu, cuma di komuter sekarang. Ya nanti saya minta diuji juga di terowongan angin ya. Wow. Ya. Bisa terbang dong berarti gitu. Supaya nggak terbang, anginnya harus masuk. Gitu. Oh gitu, biar nggak rubuh dia ya, dihajar angin. Tapi kan angin di sana kecil, anginnya kecil. Cuman kalau rata-rata 7 knot, kecil. Artinya kan kurang lebih 15 kilometer per jam, kecil banget. Karena itu khatulistiwa kan. Ya betul. Khatulistiwa, si anginnya badai tropis dari Samudra Hindia cepat belok dia, belok kembali gitu. Jadi kita nggak kena. Nggak kena. Tapi kenapa Bapak nih bikin desainnya seperti ini? Nah, supaya orang di dalam bisa lihat keluar.
Ada kaca di dalam itu kan yang di kantornya bisa lihat keluar gitu, nggak tertutup, tidak terkurung. Oke. Iya. Kalau bentuknya sendiri seperti ini apa bentuk awalnya atau sudah direvisi? Awal-awal justru Pak Jokowi mengendaki ini. Setelah saya bikin inovasi-inovasi yang lain, beliau pilih ini gitu. Oh gitu, Ya, justru yang awal. Yang awal. Ya. Dan ini semua dibangun dengan tembok atau? Tembaga. Ini lapisan luar, sirip-sirip itu, ya itu tembaga. Terus penghubungnya ke dalam kan ada jarak itu, ada jarak 2 meter tergantung bentuknya. Nah itu penghubung itu aluminium dengan anti karat lah. Kalau pakai aluminium kan anti karat. Kita nggak mau nanti di kemudian hari kan jelek tuh, kelihatan karat meleleh-leleh gitu. Apa stainless? Ada stainlessnya penghubung ininya ya. Penghubung stainless itu ya, biar nggak karat ya. Pokoknya nggak karat lah kita buat itu. Ini memerlukan berapa ton berarti tembaga? Tembaganya dengan itu sih dengan struktur kulit kita sebut itu nggak berat juga, sekitar 2.000 ton ya. 2.000 mungkin ton. Ya 2 ton lebih dikit lah. Kalau di bagar GWK itu 3.000 ton tuh. Dengan strukturnya, karena kan baja. Ya baja, dia ada baja. Bajanya ya, berangkanya. Kalau rangka kulitnya sih stainless steel. Nanti bracing ke dalamnya mulai ke ke core-nya itu baja, head beam gede-gede, terus ada pipa juga. Untuk nahan angin yang kadang-kadang di Bali itu kecepatannya itu kalau nggak salah sampai pernah 70 knot, itu berarti kan 100 sekian tuh sampai ya. Nah itu sayap di sebelah barat itu anginnya biasanya yang gede itu dari barat, itu bisa menahan itu. Itu ada pipa-pipa lagi dalam besar. Wah itu berarti memang butuh kecanggihan ya. Tapi nanti kita akan ngomong soal Iya. Cuman yang saya pengen tahu ini kalau dengan desain seperti ini Pak, akan habis berapa dananya? Nah itu yang kita belum tahu, kan nanti ada hitungannya sekaligus, kan tidak bisa kita saja. Ini kan ada beton-betonnya, interiornya, arsiteknya seperti apa kerjaannya. Kita harus tunggu hitung-hitungan mereka. Tapi kan Nyoman kan udah biasa buat bikin kalau yang sculpture. Kalau luarnya aja itu kan seperti kayak GWK gitu kan, itu juga dari bahan-bahan itu kan. Itu habis berapa bisa? Nah karena ini akan ditenderkan, tidak boleh bicara dulu. Tidak boleh di. Tapi kalau raw material ini bukan bicara soal nilai Bapak ya. Tapi kalau materialnya memang tembaga itu makin kesini kan makin naik harganya. Kenapa? Semenjak COVID itu tembaga itu diriset kembali bahwa dia tuh anti bakteri. Karena sekarang banyak alat-alat itu dapur untuk masak segala macam pakai tembaga sekarang. Ini yang menyebabkan jadi naik. Dulu kan betul-betul industri aja gitu kan. Nah ini sekarang malah dicari-cari untuk hal-hal yang antivirus karena COVID itu. Wah jadi ini pas banget kan Pak, pas pandemi. Betul. Iya. Pas ini juga antivirus, keren. Nah kebetulan itu mana tuh di baju saya. Bahkan maskernya sekarang juga udah pakai tembaga, serat tembaga. Oh ada masker? Benang ada. Gitu. Saya ada di baju saya tuh di atas itu. Iya, karena gini, karyawan saya kan bekerja dengan api dan di atas tembaga. Iya. Beruntung lah jarang yang kena COVID gitu loh. Ya. Nah saya juga baru setelah lihat risetnya, ternyata tembaga itu memang dia mati kalau hinggap di situ, apalagi panas kan. Gitu. Jadi tapi, nah dia kenapa tembaga? Dia anti lumut, mati juga lumut. Nggak bakalan hidup. Nah, tapi kan kalau soalnya tembaga tuh bisa kayak menghijau-menghijau. Nah hijau itu namanya patina. Ya, hijau itu oksidasi dari udara kita yang mengandung segala macam, itu ada garam, ada asid. Nah kemudian dia akan menjadi greenish gitu kayak gini nih ya, kehijau-hijauan kayak patung-patung saya lah. Justru itu memperkuat pertahanannya itu tembaga. Oh gitu. Ya anti korosi. Jadi kalau balik ke sini nih Pak. Ya.
Itu kayak blessing in disguise atau memang Bapak sudah tahu ini konsepnya? Ya waktu kita ribut itu kan belum COVID kan baru-baru. Iya. Nah setelah riset-riset di Amerika dapat gitunya, wow ini kita kan lihat patung percaya kan banyak di luar, itu kan jarang lumutan. Iya, nah iya. Saya kenapa ya nggak hidup ya? Nah terus kita bikin eksperimen, coba aja ngabas keping tembaga, taruh di kolam sekeping gini, ini dia nih bangsa 2 cm pinggir-pinggirnya akan hidup. Si jamurnya itu nggak hidup. Nggak hidup. Alge itu nggak akan mati. 2 cm maksudnya? Ya ini kan gini, ini misalnya sekeping berapa nih? Ya. Tembaga 5 cm gitu ya. Nah itu di pinggir-pinggir tembaga itu selebar 2 cm nggak akan hidup. Baru sisanya hidup. Nah itu, jadi tembaga itu memang itu sih sudah lama saya tahu, karena saya kan sering lihat ini, kenapa ya, kan banyak itu kepingan-kepingan tembaga di kolam saya gitu, kenapa ya nggak hidup? Pas saya tanya sama ahlinya, kebetulan ada om dari Belanda, ya memang ini buat membunuh alge katanya. Nah suatu saat saya kan pernah diundang ke New Delhi. Nah, diajak kita ke heritage mereka, kampung itu, yang kampung purba, tapi bagus banget. Nah itu saluran airnya pakai tembaga, dan langsung bisa diminum. Nah itu, jadi dulu canggihnya begitu. Nah ingat nggak kalau kita ngeliat di film-film itu ya, kan pakai ininya tembaga semua kan? Iya, benar. Di Mesir di mana itu ya. Jadi memang sudah diketahui dari iya nggak dimasak juga kuman udah mati. Ya itu. Keran-kerannya. Iya tembaga. Iya buat pelambingnya juga tembaga. Ya. Tembaga. Nah itu. Dan itu jadi tren, sempat jadi tren sih sebagai restoran-restorannya. Ya kan tapi mahal. Coba jadi mahal banget. Mahal. Dan ini pasti bengkak berarti nih. Karena... Nah makanya kalau yang sekarang itu supaya tidak mahal, supaya tidak tembaga. Kan pakai filter kita sekarang, pakai UPC untuk membunuh itu kan, difilter terus dibunuh dengan UPC. Ya, jadi si ininya udah bakteri itu udah mati, virus mati gitu. Jadi ini kalau lebih murah. Gitu. Iya karena itu pakai UVC tadi. Saya lihat juga kipas-kipasnya pada UVC semua. Iya, takut. Keren banget loh. Ini bebas virus loh di sini tuh. Ada tembaga banyak lagi di sini. Iya gitu. Jadi kalau ini nih Pak, balik. Jadi dengan kata lain, ini istana bebas virus. Harusnya begitu, karena AC-nya juga saya minta di ininya. Ada filter UPC. Ya, HEPA filter UPC. Nah, itu mungkin ditaruhnya tuh di bagiannya ME lah tuh yang itu. Kita sudah mengajukan tuh harus seperti itu. Gitu. Yes. Yang penting adalah semua ini punya konsep yang Bapak udah siapkan, udah di green harus environment, betul, dan bebas kuman gitu istananya, dan betul. Kita percaya juga semoga Indonesia juga jadi bebas koruptor ya. Itu yang harus tuh, itu yang harus. Kita ini sebenarnya negara yang kaya, bukan kaya karena luasnya saja. Secara materi kita ini kaya. Sebenarnya kalau tidak dikorupsi. Itu dia. Jadi mari kita, walaupun saya seniman ya ecek-ecek lah dalam hitungan ekonomi ecek-ecek lah ya. Nah, kita sekarang ikut memberi contoh gitu. Ya, memberi contoh. Jadi gimana nih, masa kita seniman yang terbatas dengan pengusaha yang bertriliun-triliun gitu ya, nggak mau berpartisipasi. Saya malah ada ide gitu, bikin ini gimana nggak kita pakai sumbangan rakyat aja, kan banyak orang kaya. Nggak sumbangan juga nggak percuma, ini kita desainnya kita perkecil, kita bikin 3 seri tapi sama begini, kita lelang. Nah dari lelang itu kita sumbangkan. Maksudnya diperkecil gimana nih? Ini desainnya kan terlalu gitu ini kan terlalu besar. Kalau dikoleksi di rumahnya ngabisin tempat kan, kan susah. Nah ini mungkin kita bikin yang 50 cm, 100 cm gitu. Jadi orang betul kita produksi, kita hitung uang produksi, kalau dijual 100% kita serahkan ke negara. Itu juga banyak yang mau, Loh bangsa kita kan sebenarnya kalau yang megangnya itu orangnya bisa dipercaya, ya jadi gitu loh. Yes. Saya dengar waktu
Bung Karno bikin apa namanya? Monas. Monas ya. Itu dari begitu, dari perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan, oh pasti mau lah. Ya, ya. Nah, gini aja, saya GWK aja sendiri penang panting itu. Masa ya. yang Iya, itu ya nggak mungkin lah, nggak mungkin lah, gitu loh. Dan itu pun Pak Nyoman rela untuk nggak dibayar, dalam artian soal desainnya. Oh iyalah, pokoknya saya ngikut aja gitu sama ininya gitu. Kalau ada duitnya iya, nggak juga nggak apa-apa. Artinya ini sama-sama mau. Betul, karena kita ingin jadi begini. Anda pernah lihat nggak istana model begini? Itu kan nggak pernah lihat. Nah kita ini ingin menampilkan suatu karya yang orisinal, ya. Karya yang bercirikan khasan kita. Pancasila itu Garuda itu kan sudah menjadi kesepakatan nasional. Kenapa saya pakai ini? Tidak pakai bangunan-bangunan etnik. Etnik kita itu banyak sekali. Kalau terus kita nggak kepake, salah satunya apa nggak mamuk dia? Iya, betul. Nah itu jadi kita menghindari itu. Kita itu cukup di Taman Mini. Nah, itu sudah itu. Mungkin nanti interiornya ada ornamen-ornamen dari daerah, tekstilnya apa gitu. Itu bagus. Tapi kalau saya pilih misalnya satu, ya anggaplah misalnya rumah Bali, Padang. Itu cuma berapa suku, sedangkan kita kan ratusan suku kan ya. Nah, ini saya menghindari itu maksudnya gitu loh. Dari segi politik juga kan ada perasaan, oh, kok kita nggak dipakai, katanya Indonesia. Nah kan gitu. Jadi bukan saya menentukan. Saya itu kan dipilih, itu kan ada 4 arsitek dan 1 saya. Iya. Berarti ya. Pak Nyoman salah satunya. Iya. Oke, dari beberapa yang lainnya juga. Betul. Tetapi konsep untuk ini hanya Pak Nyoman. Yang istana itu kita dan sama satu masjid agung. Ya. Tapi kalau seluruh kompleks yang besar itu, itu kan nanti entah siapa kan ditender-tenderin. Tender-tenderin lagi. Ya, kalau site-nya sudah ada pemenangnya. Apa namanya? Master plan ya, sudah ada pemenang kota itu. Nah, yang belum itu kan setiap gedung-gedung kayak begini itu ditenderkan pasti kan, dilelang lah gitu. Ya. Untuk desainnya gitu. Nah, yang ini sebenarnya yang Pak Nyoman sudah menang yang mana? Nah ini, kompleks istana ini itu kan terdiri dari, kalau nggak salah 12 bangunan ya. Ini coba saya hitungnya 1, istana, kantor presiden, lapangan upacara, terus pavilion presiden. Oh ini yang turun-turunan ini? Iya, yang di belakang-belakang itu ya. Terus ada Wisma Negara, terus ada museum yang disebut ruang edukasi, gedung edukasi, terus kantor Setpres, terus kantor staf khusus, terus utility, itu semua kita desain termasuk jalan-jalannya. Itu semua Pak Nyoman sudah menangani? Sudah, ya itu yang diperintahkan untuk mendesain ke kita. Ya. Yang perintahkan memang dari Presiden ya? Ya Presiden melalui PUPR. Nilainya berapa sebenarnya? Kita belum hitung, belum hitung, sedang dihitung. Sedang dihitung. Karena belum tender kan, belum. Jadi setelah itu pasti disetujui angkanya oleh PUPR tentunya, nah baru ditenderkan. Oke. Gitu. Nah di tender itu baru nanti DID, desain detailnya. Oke, tahapannya itu. Ya tahapannya begitu. Jadi tahapnya masih berapa lama lagi kira-kira? Nggak lama, kalau pelaksanaan sih cepat, karena sudah ada basic design, nanti sejalan dengan itu kita ngerjakan DID-nya. Nah, itu, jadi begini, ini kan design and build itu baru-baru inilah, ya. Jadi design and build, tapi saya biasanya karena proyek pribadi gitu, kayak GWK itu design and build, ya kita sendiri segalanya macam. Kalau rugi ya rugi sendiri, kalau kalau yang ini kan nggak bisa begitu gitu. Ya, jadi kalau ide saya nih khusus untuk ini gitu, kita rasanya bisa nyari dana dari rakyat lah, kita ikutan nyumbang 100.000, 200.000 jadilah. Gitu. Tapi kalau dari pemerintah sendiri ini bakal jadi di masa Pak Jokowi atau? Kalau yang ini saya kira iya. Bisa harus jadi. Ya, kita komit juga. Saya sebagai ininya harus komit dong.